Halo, selamat datang di YouTube channel Mama. Ini adalah seri pertama dari pembelajaran pemrograman C#. Sebelumnya, izinkan Mamang membahas sekilas mengenai C#. Oh iya, mungkin di antara kalian ada yang bertanya nih, Mang, kenapa sih lebih memilih C#? Oke. Yang pertama, kenapa Mamang lebih memilih C#? Pertama, karena Mamang ingin sharing dan berbagi ilmu. Baik itu yang Mamang dapat dari masa kuliah ataupun yang Mamang dapat ketika Mamang belajar dari mulai awal bekerja sebagai .NET developer hingga saat ini masih bekerja sebagai .NET developer juga. Lebih tepatnya karena Mamang pengalaman kerjanya dibilang .NET developer, yang mana bahasa pemrogramannya yang Mamang pakai adalah C#. Yang kedua, sebagai motivasi untuk para calon developer. Nah, gitu kan, bahwa untuk C# ini cukup menjanjikan kalau nantinya para calon developer ini ingin berkontribusi lebih banyak dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. Yang ketiga, Mamang ingin mencari keberkahan dari ilmu yang Mamang dapat, baik itu selama kerja ataupun semasa-masa perkuliahan. Oke. Mungkin kita sebagai developer baru atau sebagai orang yang baru di C# akan bertanya, apa sih perbedaan antara C# dan .NET? Oke. What is the difference C# and .NET? C# adalah bahasa pemrograman, sedangkan .NET adalah framework untuk membangun aplikasi di Windows. Seperti itulah kira-kira detail ringkasnya. Terus apa sih keuntungan menggunakan C# ini? Apa sih keuntungan menggunakan .NET ini? .NET Framework tidak terbatas pada C# saja. Maksudnya gini, ketika kita mengembangkan aplikasi menggunakan .NET Framework, kita bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman di dalamnya. Misal Mamang nih lebih experience untuk C#, Mamang mengembangkan di dalamnya menggunakan C#. Sedangkan misal yang lainnya, gua lebih ini di VB.NET gitu, bisa juga menggunakan VB.NET gitu dalam satu framework tersebut. Jadi ada dua aplikasi, satu yang dibuat dengan C#, satu yang dibuat dengan VB.NET gitu. Terus apa sih komponen dari .NET Framework tersebut? .NET Framework sendiri terdiri dari dua komponen. Yang pertama, Common Language Runtime. Yang kedua adalah Class Library. Untuk dua bagian ini Mamang tidak akan membahas panjang lebar mengenai CLR atau Class Library, karena Mamang lebih menitik beratkan nantinya adalah ke live coding atau langsung coding aja sih. Kenapa sih Mang langsung coding? Karena menurut Mamang sih kalau teori itu penting,
Cuman kalau kita langsung live coding atau coding langsung nih, lebih efektif sih kalau untuk developer nih, khususnya developer ataupun developer yang lainnya. Terus apa aja sih Mang sebelum ngoding pakai C# nih? Apa aja sih pengetahuan dasar yang harus kita ketahui? Di sini memang tidak akan membahas pengetahuan dasar lebih mendetail gitu ya. Memang anggap ini adalah kalian udah punya basic sedikit gitu mengenai hal itu, atau bisa baca-bacalah terkait referensi tersebut nantinya. Oke, apa aja sih pengetahuan dasarnya untuk membuat pemrograman untuk pemrograman bahasa C# nih? Yang pertama tentunya ketika kita membuat program atau aplikasi dengan bahasa pemrograman apapun, kita akan mengenal yang namanya tipe data, baik itu misalnya integer, string, desimal, dan lain sebagainya, dan cara deklarasi variabel. Nah, nanti ketika live coding kita akan praktekkan cara ini. Yang kedua, perintah input output. Nanti kita akan bahas juga bagian ini. Yang ketiga, nantinya kita akan membuat fungsi yang simpel aja sih untuk pembuatan untuk di awal nih. Oke. Mungkin itu sebagai pengetahuan dasar yang harus kalian ketahui. Coba baca-baca mengenai tipe data, terus cara deklarasi, nah perintah input output, simple function gitu kan. Oke. Yuk kita langsung aja live coding deh. Sebelum live coding, pastikan Anda telah menginstal Visual Studio di laptop Anda. Untuk Visual Studio yang Mamang pakai di sini adalah Visual Studio 2019. Kalian bisa menginstalnya baik itu versi yang community ataupun yang skala enterprise. Setelah Visual Studio diinstal, pertama kita buka dulu Visual Studio-nya. Di sini kita pilih aja yang continue without code. Kemudian pilih file, new project. Di bagian search for template, ketikkan blank solution. Oke, kita pilih blank solution, kemudian next. Oke, kita pilih di mana directory yang akan kita tempat menyimpan file projectnya nanti. Kemudian tentukan nama file solution yang akan kalian buat. Misal C# introduction. Kemudian create. Nanti akan tercipta solution dengan nama C# introduction. Oke, C# introduction. Kemudian kita buka di bagian Solution Explorer. Klik kanan pada Solution, kemudian Add New Project.
karena kita akan membuat console application untuk aplikasi yang pertama ini. Maka tuliskan console. Di sini untuk Visual Studio 2019 ada yang sudah pakai Netcore, ada yang pakai Network Framework. Untuk bagian Netcore nanti kita akan bahas ketika kita di pelajaran selanjutnya. Pertama, klik console application yang net framework, kemudian next. Nah, di sini kita bisa mengetahui .NET Framework versi terbaru kita adalah 4.7. Kemudian tuliskan di sini nama project yang akan kita buat. Misal yang pertama hello. Sini akan tercipta project baru namanya apps hello. Nanti di folder yang kita buat tadi, di dalamnya akan ada apps hello. Pada program ini kita akan membuat program untuk menampilkan hello world. Maka perintah untuk menampilkannya adalah console write line. Untuk shortcut key console write line kita bisa ketikkan CW kemudian tab hello world. Untuk menampilkannya di layar, kita bisa ketikkan perintah read key. Mari kita run projectnya. Oke. Maka hello world ditampilkan dalam bentuk console application. Oke. Seperti pada bahasan di awal, kita juga akan mencoba membuat dan mendeklarasikan variabel dengan berbagai tipe data dan pembuatan simple function. Di bagian solution kita tambahkan lagi add new project. Kita pilih console application. Kita buat misal nama fungsi yang akan kita buat adalah nama project di sini adalah simple function. Kemudian create. Nah, kita di sini akan mencoba membuat fungsi sederhana. Misal fungsi hitung, fungsi menjumlahkan dua buah angka. Secara logika, ketika kita ingin menjumlahkan dua buah angka, maka kita harus mempunyai dua parameter
agar sebagai parameter yang akan digunakan untuk menjumlahkan angka tersebut. Anggaplah misal angka pertama sebagai A dan angka kedua sebagai B. Kita buat ini static. Misal nilai balikannya adalah integer. Kemudian nama fungsinya misalnya hitung angka. Integer A sebagai angka pertama, integer B sebagai angka kedua. Maka balikan dari hitung angka adalah berarti return A kali B. Untuk menampilkannya di layar, dan misal akan tampilkan hasil penjumlahan angka Di sini kita perlu variabel yang akan nantinya dilempar ke parameter hitung angka. Maka kita harus deklarasikan variabel, misalkan integer A, misal 7, yang tadi fungsi mengalihkan dua buah angka. Integer B sama dengan 8. Untuk menampung hasil kali dua buah angka ini, kita buat satu variabel lagi, misal hasil. Kita set nilainya pertama kali 0. Kemudian hasil bisa kita isi dengan A hitung angka A kali B, kita pindahkan hasil perkalian dari kedua buah bilangan tersebut. Hasil perkalian adalah hasil. Mari kita run. Oke, di sebagian Solution Explorer, pastikan simple function sebagai start new project. Set startup project. Set as startup project. Kalian pilih begini, oke, sehingga warnanya akan bold. Kemudian run. Nah, kenapa tidak muncul? Kurang untuk menahan layar. Console with key. Oke, kita coba lagi run. Oke, sudah keluar hasil perkalian adalah 56. 7 kali 8 sama dengan 56. Di sini memang akan jelaskan mengenai simple function. Ketika kita akan buat fungsi dengan return value, maka di sini kita tentukan balikannya itu apa, returnnya apa. Misal returnnya adalah integer, misal string, misal decimal, atau bol. Di sini memang buat untuk perhitungan angka, untuk kalian angka ini integer nilai balikannya.
Karena untuk menghitung angka, misal dua buah angka ini minimal harus ada dua parameter, maka kita buat parameter bilangan pertama sebagai A, bilangan kedua sebagai B. Maka ketika akan mengalikan angka, maka returnnya adalah otomatis bilangan pertama dikali bilangan kedua, bilangan pertama dikalikan bilangan kedua. Maka untuk memanggil fungsi hitung angka tersebut, kita perlu juga assign parameter ke fungsi tersebut. Makanya memang deklarasikan di sini nilai A dan B yang nantinya dikirim ke parameter hitung angka A dan B, sehingga hasilnya adalah hasil perkalian dari A kali B, di mana 7 kali 8 sama dengan 56. Oke. Demikian video untuk live coding untuk simple function dan menampilkan hello world. Kita berjumpa lagi di live coding selanjutnya.